Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Sarazak dengan NIM 068 dari kelas kimia 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang percobaan pemurnian garam gubar. Di sini percobaan ini dilakukan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Kimia Anorganik 1. Mari disimak video berikut. Nah, sebelum menjelaskan proses pemurnian garam, di sini saya akan menerangkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama ada tujuan percobaan. Tujuan percobaan kali ini adalah untuk mengetahui dan memahami proses pemurnian garam kasar menjadi garam yang lebih murni. Yang kedua, mampu membedakan garam gubar dengan garam yang lebih murni. Perbedaan garam yang lebih murni dari penampilan fisiknya dapat dilihat dari luas permukaannya. Umumnya, luas permukaan garam yang murni lebih kecil dibandingkan dengan garam gubar. Kemudian ada cara menyimpan garam yang baik dan benar menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Yang pertama ada selalu menyimpan garam pada wadah yang khusus. Kedua, wadah penyimpanan bisa terbuat dari kaca, keramik, ataupun plastik. Kemudian yang ketiga, pastikan wadah bisa tertutup dengan rapat. Yang keempat, pastikan wadahnya kering dan steril. Kemudian yang terakhir, menyimpan garam pada tempat yang bersuhu ruangan dan terhindar dari cahaya matahari berlebih. Sifat fisika dari kimia garam dapur adalah sebagai berikut. Nah, prinsip percobaan dari percobaan kali ini adalah dengan menggunakan metode filtrasi yang berupa penyaringan. Kemudian ada proses kristalisasi dengan dilakukan berupa penguapan. Di sini saya akan menerangkan dan mempresentasikan prosedur dan metodologi percobaan pemurnian garam gubar berikut. Nah, di sini ada alat dan bahan. Di sini ada 3 sampai 4 sendok garam gubar. Kemudian ini ada arang yang sudah dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada gelas. Kemudian di sini akan digunakan sendok juga. Dan di sini ada kapas yang berguna sebagai untuk penyaringan garamnya nanti. Kemudian di sini ada air secukupnya, kira-kira 3/4 gelas. Kemudian di sini ada saringan yang berguna untuk menyaring padatan atau endapan dalam garam nanti. Nah, langkah pertama adalah dengan memasukkan garam gubar ke dalam gelas yang kosong. Lalu kemudian setelah itu langkah selanjutnya memasukkan air. Nah, sisakan air sedikit untuk membilas air yang ada di wadah sebelumnya agar garam gubar seluruhnya terbawa. Setelah itu larutan diaduk hingga seluruh garam larut dan larutan menjadi homogen. Nah, berikut adalah larutan garam gubar tadi yang dimana garamnya sudah larut dan larutannya sudah homogen. Lalu langkah selanjutnya memasukkan sekitar 2 sendok karbon aktif atau arang. Nah, lalu setelah dimasukkan arang tadi, larutan diaduk lagi. Arang di sini ditambahkan bertujuan untuk mengikat zat-zat pengotor yang ada di dalam garam gubar, agar zat pengotornya akan ikut bersama garam gubar dalam penyaringan. Selanjutnya adalah proses penyaringan. Pastikan tersaring dengan perlahan.
Berikut hasil dari penyaringan dengan arang tadi. Nah, proses ini disebut sebagai proses filtrasi yang merupakan proses penyaringan untuk menyaring cairan yang terdapat endapannya atau padatannya, yang dimana cairannya akan turun ke bawah sementara padatannya akan tertahan di atas saringannya tadi. Lalu dilakukan penyaringan kembali untuk memastikan bahwa agar zat pengotornya benar-benar sudah tersaring. Lakukan dengan perlahan agar larutan dapat tersaring dengan sempurna dan proses filtrasi bisa berjalan dengan lancar. Nah, setelah dilakukan proses filtrasi yang kedua, maka didapatkan larutan yang lebih jernih lagi. Langkah selanjutnya adalah untuk mendidihkan hasil filtrat tadi. Ini adalah untuk proses kristalisasi untuk menguapkan pelarutnya. Di sini garam memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan pelarutnya berupa air. Maka akan didapatkan hasil akhir berupa airnya yang akan menguap dan menyisakan garamnya saja. Setelah itu maka didapatkanlah garam yang murni. Nah, setelah proses pemanasan tadi akan didapatkan garam yang sudah murni ini. Ini kok garamnya. Nah, setelah melalui beberapa proses tadi, mulai dari proses filtrasi dan kristalisasi yang terakhir tadi, yaitu dengan penguapan untuk memisahkan pelarut berupa air dari garamnya. Nah, didapati garamnya dengan hasil seperti ini. Jika dibandingkan dengan garam gubar yang sebelumnya, garam murni ini dia memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan dengan garam gubar. Maka dia bentuk dari padatan garam murni ini disebut sebagai padatan serbuk dibandingkan dengan padatan dari garam yang masih kasar ini yang bisa dibilang sebagai padatan kristal. Kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan tadi, yang pertama, metode filtrasi dengan media saring membuat filtratnya terpisah dari endapan yang membawa zat pengotor dari filtratnya. Kemudian metode kristalisasi di sini dengan menggunakan perlakuan penguapan yang membuat garamnya terpisah dari pelarut airnya, yang dimana airnya menguap sementara garamnya tetap berada di dalam panci tadi. Kemudian garam murni memiliki luas permukaan yang lebih kecil daripada garam gubar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.